Cerita berawal di sebuah sekolah SMA. Terlihat seorang murid wanita bernama Kikan sedang berjalan ke kelasnya dengan tergesa-gesa. Dengan raut wajah panik dan juga sedih, ia memberitahukan kepada teman-temannya bahwa Doni, teman sekelas mereka dan juga temannya, telah meninggal dunia akibat kecelakaan. Mendengar itu, Lena, teman dekat Doni, seakan tak percaya. Karena tadi malam Doni baik-baik saja ketika bersamanya. Namun pada akhirnya Lena dan juga semua teman sekelas pun akhirnya percaya dan segera menundukkan kepala untuk mendoakan Doni. Sesaat adegan sedih sedang berlangsung, tiba-tiba datanglah Doni. Dengan wajah polosnya dan juga keadaan yang sangat terlihat baik-baik saja. Jadi si Kikan ini ngeprank seluruh teman-temannya dan berita tersebut adalah kebohongan, teman-teman. Scene pun berpindah ke tempat di mana Lena dan juga Dea sedang berjalan di lorong. Tetapi mereka mendengar sesuatu di salah satu ruangan. Karena penasaran, mereka pun mengintip ruangan tersebut. Tiba-tiba, bakekok mereka melihat sebuah penampakan yang langsung saja membuat mereka berlari terbirit-birit. Akhirnya mereka sampai di sebuah lab dan bertemu beberapa murid perempuan di sana. Karena panik, mereka semua pun ikut bersembunyi di bawah meja. Tak berselang lama, ternyata sosok penampakan itu mengikuti mereka ke sana. Saat suasana sedang horor-horornya dan takut-takutnya, tiba-tiba terdengar suara tawa yang terbahak-bahak. Dan ternyata sosok penampakan tersebut adalah Kikan yang sedang ngeprank lagi teman-temannya itu. Jadi si Kikan ini sangat-sangat jahil, teman-teman. Mereka semua pun terlihat kesal karena si Kikan ini yang bercandanya terlalu berlebihan. Setelah itu tanpa sengaja Kikan terjatuh dari sebuah meja yang membuatnya langsung tak sadarkan diri. Semua teman-temannya pun tak percaya dan meninggalkan si Kikan sendirian. Karena merasa si Kikan ini sedang mengerjai mereka lagi. Tak berselang lama, Kikan pun tersadar dengan penglihatan yang terus saja ngeblur. Dengan teruyuh-uyuh, akhirnya ia pergi ke kelasnya. Sesampainya di sana, semua teman-temannya pun tertawa terbahak-bahak melihat keadaan Kikan yang sangat amat berantakan tersebut. Tetapi di dalam penglihatan Kikan, ia seperti melihat beberapa penampakan di kelasnya. Sontak Kikan pun pergi ke kamar mandi untuk membersihkan wajahnya itu agar penglihatannya pun kembali normal. Sesampainya di sana terlihat Pak Soleh yang merupakan seorang penjaga sekolah sedang duduk dengan seutas tali di tangannya. Tak menghiraukan itu, Kikan pun langsung membersihkan wajahnya tersebut. Saat penglihatan Kikan sudah membaik, ternyata Pak Soleh yang berada di belakangnya pun tak mempunyai bayangan atau pantulan yang terlihat di cermin. Karena ia mungkin berhalusinasi, Kikan pun membasuh wajahnya sekali lagi. Namun ternyata saat membalikkan badan, sosok Pak Soleh sudah tidak berada di sana. Sesudah itu, tiba-tiba Kikan mendengar suara di salah satu ruangan yang berada tepat di depannya tersebut. Karena penasaran, Kikan pun pergi mengecek ruangan itu. Alangkah kagetnya ia saat mengetahui ternyata di dalam sana sudah ada Pak Soleh yang sudah meninggal dengan cara gantung diri. Lalu datanglah Ibu Yani yang mempertanyakan tentang kepanikan Kikan. Saat mengetahui alasannya tersebut, Ibu Yani pun ikut terkejut. Scene pun berpindah ke malam hari di mana Kikan sudah pulang ke rumahnya. Diketahui juga bahwa si Kikan ini sekarang tinggal sendiri dikarenakan kedua orang tuanya sedang bekerja di luar kota. Saat ia sedang berada di kamar, tiba-tiba ia melihat penampakan dari Pak Soleh yang membuatnya lari terbirit-birit meninggalkan rumah. Karena panik, ia pun meminta menginap di tetangga terdekatnya. Lalu, Kikan menjelaskan bahwa ia takut sendirian berada di rumah. Karena keluarga mereka sudah sangat dekat, mereka pun mengizinkan Kikan menginap di sana. Di sisi lain terlihat Doni dan teman-temannya yang berada di sebuah kafe. Mereka pun khawatir karena jarang-jarang si Kikan ini tidak bisa dihubungi dan juga tidak ikut nongkrong bersama mereka. Akhirnya mereka pun memutuskan mengunjungi rumahnya tersebut dengan sebuah bingkisan yang dibawa Doni. Setelah itu, pagi pun tiba.
Terlihat Kikan yang masih berada di rumah tetangganya itu. Lalu si tante ini memberitahukan bahwa tadi malam ada teman-temannya si Kikan mencarinya. Tetapi dikarenakan ia sudah tidur, mereka pun hanya menitipkan sebuah bingkisan. Kemudian si tante menceritakan bahwa mereka sekeluarga sekarang akan berlibur ke puncak. Saat obrolan yang tak penting sedang berlangsung, si Kikan menyadari bahwa tetangganya sekeluarga tak mempunyai bayangan atau pantulan di cermin. Nah loh, singkat cerita keluarga itu pun berangkat dengan senangnya menuju ke tempat liburan mereka. Siang hari pun tiba. Kikan berencana untuk jalan-jalan refreshing bersama mobil yang ia punya. Namun di tengah perjalanan ia melihat sekeluarga tetangganya itu sedang berjalan dengan tampak aneh. Lalu diketahui bahwa sekeluarga tersebut baru saja meninggal akibat kecelakaan. Di sini pun Kikan menyadari bahwa ia mempunyai penglihatan akan kematian. Kemudian scene berpindah ke besoknya di mana Kikan sedang berada di sekolah. Karena si Kikan ini tampak lesu dan juga wajahnya seperti banyak masalah, Ibu Yeni pun mempertanyakan masalah atau keadaan agar ia bisa membantu si Kikan. Tetapi karena masalahnya ini di luar nalar, Kikan pun enggan menjawab pertanyaan tersebut. Sesudah itu, scene berpindah lagi ke di mana Ibu Yeni sedang mengajar tentang cermin ke Kikan dan yang lainnya di kelas. Namun sayangnya ternyata Ibu Yeni sendiri tak mempunyai bayangan dari cermin, menurut penglihatan Kikan tersebut. Sontak Kikan pun berteriak agar Ibu Yeni tidak pergi ke manapun karena berbahaya. Dan diketahui juga ternyata Ibu Yeni akan berangkat dinas ke Surabaya. Selesai itu, Ibu Yeni pun mendengarkan penjelasan Kikan di ruangannya. Lalu, dengan wajah serius dan juga memohon agar Ibu Yeni tidak pergi, Kikan pun menjelaskan tentang kemampuan penglihatannya itu. Dan ternyata Doni menguping perihal obrolan tersebut dari balik pintu. Kemudian Ibu Yeni menjelaskan bahwa ia percaya akan kata-kata Kikan. Tetapi ia akan tetap pergi karena menurutnya kematian itu sudah takdir dan tak bisa dicegah ataupun diganggu-gugat. Dengan wajah tersenyum, Ibu Yeni pun mengucapkan perpisahan ke Kikan untuk terakhir kalinya. Scene pun berpindah ke besoknya di mana tepat di sekolah diketahui bahwa Ibu Yeni sudah meninggal akibat kecelakaan. Dan juga Lena dan Dea menceritakan bahwa sekarang seluruh siswa akan menjauhi si Kikan. Karena menurut mereka semua, si Kikan ini pembawa sial yang berakibat akan kematian pada orang-orang yang berada di dekatnya. Kikan pun tiba di sekolah. Setelah itu, seluruh siswa pergi serentak menjauhinya. Lalu Doni menceritakan apa yang ia dengar dari Lena dan juga Dea ke Kikan. Dan meyakinkan bahwa Doni tak percaya pada gosip tersebut. Kikan pun hanya menangis mendengar pernyataan itu.